Pukul 23.15, pesawat Niktak Airlines penerbangan 762 bersiap lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, menuju Tokyo. Kabin dipenuhi suara gemuruh mesin, obrolan penumpang, dan derit kursi yang disesuaikan. Di kursi 14B, Rina, mahasiswi 21 tahun yang baru menyelesaikan liburan di Bali, menekan kepala ke jendela, menatap lampu-lampu bandara yang semakin mengecil. Semua penumpang harap mematikan perangkat elektronik. Suara pramugari, Siska, terdengar lembut namun tegas. Rina mematikan ponselnya sambil menghela napas. Ini pertama kalinya ia terbang sendirian, dan perutnya bergejolak bukan hanya karena turbulensi kecil yang mulai terasa. Tidak usah khawatir, ini cuma penerbangan biasa, bisik pria parubaya di sebelahnya, memperhatikan ekspresi gugup Rina. Saya sudah naik pesawat ratusan kali. Cuaca malam ini memang agak kacau, tapi pilotnya pasti berpengalaman. Rina hanya mengangguk, tapi tatapannya tertuju pada awan gelap di luar yang sesekali menyala-nyala diterangi petir. Pesawat mulai berguncang lebih kencang, dan lampu kabin berkedip sebentar. Beberapa penumpang menjerit kecil, termasuk seorang anak kecil di barisan depan yang langsung dipeluk ibunya. Ini hanya turbulensi ringan. Silakan tetap duduk dengan sabuk pengaman terpasang. Suara pilot, Kapten Aditya, mengumumkan melalui pengeras suara. Suaranya tenang, tapi Rina bisa mendengar sedikit ketegangan di balik kata-katanya. Tiba-tiba, dari jendela sebelahnya, Rina melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sayap pesawat, sesosok bayangan hitam merayap perlahan. Bentuknya seperti manusia, tapi terlalu kurus, tulang rusuknya tampak menonjol, dan lengannya terlalu panjang untuk ukuran normal. Bayangan itu memutar kepalanya secara tidak wajar, lalu menatap langsung ke arah Rina melalui jendela. "Apa itu?" teriak pria di sebelah Rina tiba-tiba, menunjuk ke arah yang sama. Beberapa penumpang di barisan mereka ikut menjerit. Pramugari Siska segera bergegas ke sana, wajahnya pucat. "Tutup tirai jendela." "Sekarang," perintahnya, suaranya nyaris tidak stabil. Tapi sebelum Rina bisa bereaksi, seorang penumpang di baris 12, seorang lelaki dengan kemeja biru, tiba-tiba berdiri dan berlari ke pintu darurat di sebelah kiri pesawat. "Apa yang dia lakukan?" teriak seorang wanita tua. Lelaki itu tidak menjawab. Tangannya mencengkeram tuas pintu darurat, dan dengan gerakan cepat, dia memutarnya. "Tidak! Jangan!" Siska berteriak, berusaha menahan lelaki itu. Tapi sudah terlambat. Pintu darurat terbuka dengan suara mendesis keras, dan angin malam yang ganas langsung menyedot segala sesuatu yang tidak terikat. Majalah, selimut, bahkan sebuah tas kecil terlempar keluar. Tapi yang paling mengerikan adalah apa yang terlihat di luar pintu itu. Tidak ada tangga darurat. Tidak ada sayap pesawat. Hanya kegelapan pekat, seperti lubang hitam yang menunggu untuk menelan mereka semua. Dan lelaki berkemeja biru itu tersenyum lebar sebelum melompat ke dalam kegelapan itu. Angin malam yang masuk melalui pintu darurat yang terbuka itu seperti suara ribuan orang berteriak sekaligus. Kertas-kertas beterbangan, dan udara di kabin langsung terasa menusuk tulang. Rina berpegangan erat pada sandaran kursi di depannya, rambutnya tertiup kencang ke arah pintu yang terbuka itu. "Tutup pintunya." "Cepat!" teriak Siska, si pramugari, sambil berusaha merangkak maju melawan angin. Beberapa penumpang yang lebih kuat bangkit untuk membantunya. Tapi Rina tidak bisa mengalihkan pandangannya dari lelaki berkemeja biru yang baru saja melompat. Sebelum menghilang dalam kegelapan, lelaki itu sempat menoleh ke arah kabin. Matanya, jika itu bisa disebut mata, tidak memiliki warna, hanya hitam pekat seperti lubang. Dan senyumnya terlalu lebar, seperti mulutnya dipaksa terbuka hingga ke pipi. "Dia bilang kita harus masuk," bisik lelaki itu sebelum melompat. Suaranya terdengar jelas meski di tengah kebisingan, seolah berasal dari dalam kepala Rina sendiri. Pintu akhirnya berhasil ditutup setelah perjuangan berat. Penumpang yang membantu Siska terengah-engah, wajah mereka pucat ketakutan. Suasana di kabin berubah drastis. Udara terasa lebih dingin, padahal AC tidak dinaikkan. Beberapa orang mulai menggigil. "Apa-apaan itu tadi?" teriak seorang wanita parubaya, tangannya gemetar memegang rosario. Siska tidak langsung menjawab. Dia berdiri di depan pintu darurat yang baru saja ditutup, tangannya menekan daun pintu seperti memastikan sesuatu tidak bisa masuk. "Tidak ada yang boleh membuka pintu ini lagi," katanya, suaranya rendah tapi penuh peringatan. "Apapun yang terjadi." Tiba-tiba, seorang anak kecil, mungkin berusia 5 atau 6 tahun, mulai menangis histeris. "Ada yang duduk di bagasi, Kak!" teriak anak itu, menunjuk ke bagian belakang pesawat.
Semua orang menoleh. Tidak ada apa-apa di sana, hanya tumpukan koper dan kursi kosong. Tapi Rina merasakan sesuatu yang lain. Sebuah bau aneh, seperti daging busuk bercampur dengan bau besi berkarat, mulai memenuhi kabin. Aku juga melihat sesuatu, bisik seorang remaja di barisan belakang. Tadi ada bayangan lewat di lorong, tapi tidak ada orangnya. Siska menarik napas dalam-dalam sebelum mengambil mikrofon kabin. Para penumpang yang terhormat, mohon tetap tenang. Kami mengalami gangguan teknis kecil. Segera kembali ke kursi Anda. Tapi suaranya gemetar, dan Rina bisa melihat keringat dingin di dahinya. Ini bukan sekadar gangguan teknis kecil. Di luar jendela, kegelapan malam terlihat lebih pekat dari seharusnya. Tidak ada bintang, tidak ada lampu kota di bawah, hanya hitam sempurna, seolah pesawat ini bukan lagi terbang di langit, tapi melayang di ruang hampa. Tiba-tiba, sebuah suara membuat semua orang melompat. Tok, tok, tok. Itu berasal dari atap pesawat. Seperti sesuatu yang besar dan berat sedang berjalan di atas mereka. Burung pasti burung, kata seorang penumpang mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi Rina tahu itu bukan burung. Suara itu terlalu teratur, terlalu disengaja. Seperti sesuatu yang mengetuk atap dengan sengaja, menunggu respon. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, lebih dekat, dan kemudian, screech. Suara cakaran logam yang mengerikan menggema di seluruh kabin, seperti sesuatu yang tajam sedang menggaruk permukaan pesawat dari luar. Rina melihat ke jendelanya lagi, dan di sana, di sayap pesawat, bayangan hitam itu kembali muncul. Kali ini, lebih dekat, dan jumlahnya lebih banyak. Screech. Suara cakaran logam itu membuat seluruh penumpang menjerit. Rina merasakan jantungnya berdebar kencang, hampir seperti ingin keluar dari dadanya. Dia menatap ngeri ke jendela, bayangan-bayangan hitam itu sekarang bergerak dengan cepat di sepanjang sayap, bentuk mereka berubah-ubah seperti asap hitam yang hidup. Ini bukan turbulensi biasa. Gumam seorang kakek berjanggut di barisan depan. Tangannya gemetar memegang kalung salib. Kita sedang terbang di wilayah yang tidak seharusnya. Tiba-tiba, radio di kokpit menyala sendiri. Suara parau dan terputus-putus mengisi kabin. Penerbangan 762. Kalian sudah mati. Penumpang panik. Seorang wanita muda histeris berteriak, kita akan mati. Sementara pria di sebelah Rina mulai membaca doa dengan cepat. Tenang, teriak Siska, pramugari itu. Wajahnya pucat tapi berusaha tetap tegas. Itu bukan dari menara kontrol. Jangan dengarkan. Tapi suasana sudah tidak bisa dikendalikan. Di barisan belakang, seorang bayi tiba-tiba berhenti menangis, dengan cara yang tidak wajar, seperti suaranya diputus begitu saja. Ibunya menjerit ngeri. Maya! Maya menghilang, teriak salah seorang pramugari lain. Rina menoleh. Kursi kru di dekat dapur kosong. Hanya ada seragam pramugari Maya tergeletak di lantai, basah kuyup seperti baru dicelupkan ke air laut, meski tidak ada air di sekitar sana. Bau garam kuat menyengat hidung Rina. Tok, tok, tok. Suara ketukan di atap pesawat kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Lebih sabar. Seperti sesuatu yang sedang bermain-main dengan mereka. Rina memberanikan diri melihat ke lorong. Di ujung sana, dekat toilet, lampu neon berkedip-kedip. Dalam cahaya yang redup itu, dia melihat sesuatu. Seorang wanita berdiri di sana. Tapi tidak mungkin itu manusia. Tubuhnya terlalu tinggi, hampir menyentuh langit-langit pesawat. Lehernya panjang tidak wajar, kepalanya miring ke samping dengan sudut yang mustahil. Dan ketika lampu berkedip lagi, wanita itu sudah berada 3 meter lebih dekat. Ada sesuatu di kabin. Rina berteriak, menarik perhatian semua orang. Seketika itu juga, lampu kabin padam total. Hanya lampu darurat merah yang menyala, memberikan cahaya seperti darah ke seluruh pesawat. Jeritan penumpang memenuhi udara. Dalam kegelapan, Rina mendengar suara geseran, seperti sesuatu yang merayap di lantai. Bau amis semakin kuat. Tolong! Ada yang pegang kakiku, teriak seorang penumpang di barisan 10. Lampu menyala sebentar. Wanita berleher panjang itu sekarang sudah di tengah kabin. Mukanya, oh Tuhan, mukanya rata tanpa mata, hanya sebuah mulut lebar yang penuh dengan gigi runcing seperti ikan hiu. Lampu mati lagi. Suara ribut, teriakan, dan sesuatu yang menyiprat seperti cairan kental memenuhi kabin.
Bau besi darah sekarang bercampur dengan bau amis tadi. Ketika lampu darurat kembali menyala, Rina melihat 5 kursi sekarang kosong, penumpangnya hilang begitu saja. Lantai di lorong basah dengan genangan air asin. Dan yang paling mengerikan, pintu darurat itu sedikit terbuka lagi. Tuasnya bergerak sendiri, perlahan-lahan berputar. Seperti ada sesuatu di luar sana yang ingin masuk. Pintu darurat itu terbuka perlahan dengan suara mengerikan. Kreek-kreek, seperti ada tangan tak terlihat yang memaksanya dari luar. Angin dingin berdesis masuk, membawa bau amis laut yang membuat Rina ingin muntah. Tahan pintunya, teriak Siska, tubuhnya menubruk pintu bersama 3 penumpang lain. Tapi sesuatu yang tak terlihat di luar justru mendorong lebih kuat. Rina berlari membantu, kakinya terpeleset di lantai yang kini sepenuhnya basah oleh air asin. Saat itulah dia melihat, mereka sudah masuk. Bayangan-bayangan hitam merayap dari bawah kursi. Bentuknya seperti manusia tapi bergerak seperti laba-laba, dengan sendi-sendi yang patah tidak wajar. Yang paling dekat dengan Rina mengangkat kepala. Itu hanya gumpalan hitam dengan 2 lubang di mana mata seharusnya ada, dan tertawa dengan suara seperti radio rusak. Semuanya ke kokpit. Sekarang. Siska menarik lengan Rina. Tapi sudah terlambat. Wanita berleher panjang tiba-tiba muncul di depan mereka. Tubuhnya menjulur melalui lorong seperti ular. Mulutnya yang penuh gigi terbuka lebar, mengeluarkan suara yang bukan bahasa manusia. Kalian sudah terlambat. Penumpang-penumpang mulai menghilang satu persatu. Seorang bapak tua lenyap ketika bayangan hitam menyentuh kakinya. Hanya tersisa kacamata yang jatuh ke lantai. 2 remaja menjerit lalu ditarik ke dalam genangan air di lantai seperti tenggelam di laut. Suara radio kokpit tiba-tiba memekik. Mereka di dalam kokpit. Tolo, lalu putus. Rina dan Siska mundur sampai ke dapur pesawat. Di luar jendela, Rina melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Pesawat mereka tidak lagi terbang di langit. Di bawah adalah lautan hitam bergelombang, dengan bulan merah menyengat di atasnya. Kita bukan di dunia kita lagi, bisik Siska sambil mengeluarkan pemadam api. Tapi aku tidak akan mati tanpa perlawanan. Ketika bayangan-bayangan itu mendekat, Siska menyemprotkan alat pemadam. Dan secara ajaib, kabut putih itu menyakiti mereka. Bayangan-bayangan itu menjerih, mundur seperti terluka. Lari! Ke pintu depan. Rina berlari secepat mungkin melewati kabin yang sekarang seperti neraka. Kursi-kursi terbakar dengan api biru dingin. Cermin toilet menunjukkan wajah-wajah orang yang sudah hilang. Air laut kini menggenang setinggi mata kaki. Saat mencapai pintu depan kokpit, Rina menemukan pilot dan kopilot masih duduk di kursi mereka. Tapi kepala mereka menoleh 180 derajat ke belakang. Dan mereka tersenyum. Selamat datang di penerbangan tanpa akhir, kata pilot dengan suara yang bukan miliknya. Siska tiba-tiba menarik Rina ke samping. Lompat sekarang. Sebelum Rina bisa protes, Siska mendorongnya keluar melalui pintu darurat. Tapi kali ini, yang terlihat di bawah bukan kegelapan, melainkan lautan biasa dengan perahu nelayan di kejauhan. Rina jatuh bebas. Dunia menjadi hitam. Rina terbangun di rumah sakit. Anda selamat satu-satunya dari penerbangan 762, kata dokter. Nelayan menemukan Anda mengambang di Laut Jawa. Setiap malam pukul 23.15 Rina mendengar suara pesawat mendekat dari langit gelap. Pintu darurat itu akan terbuka lagi, bisik sebuah suara di kepalanya. Dan kali ini, kamu harus membiarkan mereka masuk.